Faktor alaminya seperti tadi, pelapukan mengulit bawang itu iya, benar ada proses alami di situ. Tetapi bagaimana batuan itu bisa sampai di situ, ya? Berapa ruang lagi kau butuhkan untuk ganti wajah? Berapa cermin lagi kau perlukan untuk kau ganti pecah? Dari granit kembali ke granit, jiwa tegar tak kenal menyerah. Dari magma kembali ke magma, tergantung dari mana kita memulainya. Di ruang ganti di belakang panggung, tak ada lagi cermin yang pecah. Perkenalkan, nama saya Reza Syahputra. Saya selaku Ketua Program Studi Geologi FMIPA UI. Kemudian saya dulu menempuh pendidikan sarjana di Universitas Padjadjaran, mengambil teknik geologi. Kemudian di pendidikan lanjutan saya di magister, saya juga mengambil geofisika reservoir di Universitas Indonesia. Kemudian pendidikan lanjutan saya di S3, bidang doktor saya adalah di Charles University di Praha, membahas mengenai tektonik. Nah, kali ini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai Gunung Padang, ya, bersama timnya Pak ADB Penyelaras ini. Karena memang ini adalah proyek yang sangat strategis dan penting, jadi teman-teman di FIB UI pun itu tidak bisa terlibat sendirian dalam pelaksanaan program ini. Sehingga teman-teman FIB memanfaatkan semua jaringan yang ada di dalam UI. Jadi bukan hanya dari geologi saja yang diajak, tetapi juga ada beberapa dari biologi juga ada. Kemudian teman-teman dari geografi pun dilibatkan untuk beberapa studi khusus. Ya, jadi memang awalnya karena ini diberikan pekerjaannya kepada Universitas Indonesia, teman-teman di FIB itu memaksimalkan resource yang ada di Universitas Indonesia. Selain itu, saya juga diajak oleh Pak Andang Bahtiar untuk terlibat dalam kolaborasi penelitian ini. Beliau memang secara khusus meminta kepada kami sebagai tim stratigrafi, karena kita tahu bahwa teman-teman yang mungkin berkecimpung di bidang stratigrafi maupun sedimentologi di bidang vulkanik itu masih sangat sedikit. Nah, kebetulan di kami itu cukup adalah beberapa dosen yang memang fokus di bidang penelitiannya adalah vulkanologi, ya. Termasuk Ibu Asri itu juga dia sangat concern dengan penelitian di vulkanologi, terutama dari unsur merkuri yang dimainkan. Kemudian saya sendiri bisa juga dikaitkan dengan vulkanologi, namun mungkin dengan usia batuan yang agak lebih tua daripada yang saat ini. Tapi secara umum metode yang kita gunakan itu bisa kita manfaatkan untuk penelitian di Gunung Padang ini. Gunung Padang ini kita mulai terlibat di awal Oktober, jadi sebenarnya masih baru sekali. Walaupun masih baru, tapi kita dari beberapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu kita terus mengikuti seperti apa sih progres perkembangan penelitian yang dilakukan gitu. Dan menurut kami ini cukup menarik untuk didiskusikan karena ada banyak hal yang perlu kita klarifikasikan, ya. Kita pastikan apakah benar seperti yang disampaikan oleh para tim peneliti atau memang ada hal-hal baru lagi yang
perlu kita gali lebih dalam seperti itu, Pak. Jadi kalau kita melihat ke belakang, hasil penelitian sekitar 10 tahun yang lalu itu cukup lengkap. Sebenarnya sudah semua metode semuanya sudah dilakukan untuk membuktikan berbagai macam temuan lah di sana. Dan yang kali ini itu memperlengkap sebenarnya. Jadi memperlengkap apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman TTRM tersebut. Misalnya waktu itu teman-teman TTRM sudah sampai mengidentifikasikan ada suatu geometri yang cukup berbeda di bagian bawah sana yang dikatakan punya seperti rongga cukup besar ya. Nah, tetapi kalau yang di saat ini kita fokus di bagian stratigrafinya di bagian atas ya, terutama di awal teras-teras yang 1, 2 dan 3 itu kita lihat di permukaannya seperti apa, sama di teras yang paling belakang itu kita coba gali agak lebih dalam, mungkin lebih dari 11 meter nantinya. Teras 5, ya betul. Jadi kita ingin lihat apakah di situ waktu dilakukan pengeboran, soalnya itu banyak sekali kehilangan air. Jadi ada loss circulation of water di situ. Nah, ini kita pengen lihat kondisi di bawah sana itu batuannya seperti apa. Apakah memang benar ada rongga, ada fracture atau apa ya di bawah sana. Jadi kita ingin melihat secara lebih jelas. Nah, temuan yang didapatkan di periode saat ini itu cukup menarik ya, terutama dimulai dari teras 1, kemudian 3 ya, nomor 1 dan 3 itu terlihat bahwa batuannya itu memang ada orientasi tertentu ya, jadi seperti arahnya itu sudah simetris. Sebagai contoh saya ambil yang di teras 1 ya, ada teras 1 4 yang di sebelah baratnya, sama di teras 1 3. Kalau saya itu ya, saya teras 1 3. Itu kedua batuannya itu dia bersejajar hampir disusun hampir seperti barat timur orientasinya ya. Orientasinya seperti barat timur dan arahnya itu menuju ke arah Gunung Mas Sigit yang di bagian tengah. Ada bagian imbrikasi ya, kalau kita menyebutnya ada perbedaan sudut lah ya. Ada perbedaan sudut batuan yang semakin mendekat ke Mas Sigit itu dia makin agak curam. Agak naik sedikit gitu ya. Nah, tapi di Gunung Mas Sigit ini kita tidak bisa melihat, belum digali lebih lanjut. Ya. Jadi itu ada suatu susunan yang cukup sistematis di situ. Itu yang cukup menarik untuk kita diskusikan sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat di teras 3 ya, di teras 3 itu sama halnya seperti di teras 1, tetapi dia memang orientasinya agak miring sedikit. Jadi kalau tadi hampir barat timur, kalau yang ini dia lebih timur laut barat daya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi memang agak sedikit miring ya, yang tadinya barat timur kemudian dia agak bergeser sedikit seperti itu, tapi tetap masih sistematis dan itu seperti garis lurus kalau kita lihat ya, seperti garis lurus itu dibuat seperti itu. Nah, ini yang kita coba mau lihat nanti di galian yang lubang teras 5, apakah memang punya sistematis seperti itu atau tidak gitu ya. Datar nih Mas. Ini udah mulai itu tuh kan rentan tuh gitu kan. Dia turun. Aslinya datar kemungkinan. Makanya ada bongkaran, ada yang batu. Makin suram. Jadi Bagian dasar itu lebih landai. iya. Jadi kalau ngikutin ini kontur ini kan berarti suram nih. Ini paling suram. Makin ke sini makin di sana makin landai terus datar gitu. Sejauh ini yang kita temukan batuannya sebenarnya masih kurang lebih sama. Jadi dia jenis batuan andesitik basal. Warnanya agak abu-abu, agak gelap seperti itu. Kemudian ada beberapa mineral yang masih cukup kelihatan seperti plagioklas itu ada, beberapa piroksen pun ada di situ, kita bisa lihat. Jadi secara umum masih sama batuannya, cuma yang berbeda itu adalah bentuknya. Ya, bentuknya itu ada yang
memang masih seperti kolumnar join seperti itu. Ada yang dia sudah kayak dibentuk gitu ya, mungkin menjadi sebuah bentuk kayak seperti segitiga lah, ada yang mungkin agak persegi seperti itu. Jadi tidak semuanya seragam di situ, tetapi dia punya orientasi, disusun dengan orientasi tertentu seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu tim kami juga berusaha untuk melakukan pendekatan yang berbeda nih. Kita coba dekati dengan magnetic susceptibility. Magnetic Susceptibility. Jadi itu kerentanan magnetik, ya, kerentanan magnetik. Nah, biasanya kalau kerentanan magnetik ini kita kan cuma bisa mengukur nilainya. Apakah dia, kalau kita kasih magnet ke suatu benda, maka benda tersebut akan bereaksi seperti apa? Apakah dia kuat, lemah, atau tidak gitu, atau tidak sama sekali. Nah, itu biasanya seperti itu kalau studi kerentanan magnetik. Nah, di studi yang ini kita bahkan bisa melihat orientasi dari mineral-mineral yang tadi punya kerentanan magnetik tadi. Orientasinya seperti apa? Apakah dia menuju ke satu arah, atau ternyata dia tidak punya arah sama sekali, atau memang mungkin nanti ada perbedaan atau pola-pola tertentu seperti itu. Nah, ini yang coba kita terapkan di Gunung Padang. Kalau memang kolom tersebut adalah batuan asli, pada saat terjadinya pembekuan dan tidak dipindahkan oleh manusia, kolomnya itu kan tadi adalah orientasinya barat timur ya, barat timur, kemudian satu lagi agak northeast southwest itu. Nah, kalau memang itu adalah seperti itu, maka bisa teorinya alirannya itu akan mengalir antara dia ke selatan atau dia ke utara. Nah, teorinya seperti itu. Nah, kalau memang itu benar, makanya kita pengen ngambil sampel di setiap batuan-batuan tersebut, kita ambil sampelnya, nanti kita ukur apakah dia punya pola yang utara selatan tadi atau tidak. Kalau dia memang itu adalah original, harusnya dia akan arahnya sama seperti utara selatan seperti itu. Tapi kalau dia sudah berpindah tempat, nah itu mungkin akan berbeda lagi ceritanya. Nah, jadi bukan lagi original seharusnya. Nanti kita mungkin bisa melihat dari nilai susceptibilitasnya, apakah dia sudah cukup banyak terpengaruh oleh misalkan pelapukan atau dia masih fresh, itu bisa kita lihat. Yaitu memang menarik di teras 5 itu, di kedalaman, jadi di kedalaman 4 meter dan juga 5 meter itu setahu saya ditemukan beberapa batuan yang punya pola. Ya, ada yang batuannya itu mirip seperti blok silinder mesin, bagian luarnya blok silinder. Nah, itu kemarin kita sudah bor, kita bor bagian dalam si batuan tersebut. Begitu kita ambil core-nya, ternyata di dalamnya tidak ada pola seperti itu. Artinya bagian berpola itu hanya di bagian terluarnya saja, permukaannya saja, gitu. Jadi ya bisa dua ya, apakah batuan tersebut memang mengalami erosi tapi hanya di bagian luarnya saja, atau memang sengaja dibentuk oleh orang, kemudian disimpan di situ. Tapi secara geologi itu agak kurang pas ya, kalau memang dia tererosi secara alami. Tidak bisa kalau tidak ada air, seperti itu. Pasti batuan itu mungkin dulunya ada di tempat yang ada airnya, kemudian dipindahkan ke tempat yang teras 5 tersebut. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya tuh memang agak intrik ya. Beda lah dengan batuan-batuan kolom yang asli seperti itu. Bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang dia ada suatu ruang atau chamber kosong, jadi begitu airnya masuk ke dalam itu udah hilangannya ke bawah, nggak ada yang naik ke atas lagi, jadi itu kosong bawahnya ya. Karena kalau sistem pemboran di bawahnya ada wadah, airnya turun ke bawah, ini kan pasti menjadi penahan, jadi akan naik kembali ke atas airnya. Tapi kalau di bawahnya nggak ada wadahnya, dia loss ke bawah. Itu satu. Yang kedua kemungkinannya adalah mungkin ada cukup banyak fracture ya, atau rekahan lah di situ. Nah, rekahan itu juga sama, begitu airnya masuk ke dalam rekahan, maka rekahan tersebut itu air tersebut akan mengikuti rekahan tersebut, dia pergi hilang. Kenapa saya bilang banyak rekahan? Karena memang di
dinding yang teras 5 itu terlihat ada begitu banyak systematic fracture dari situ. Fracture yang cukup banyak di situ ya. Nah, jadi mungkin di bawah sana ada banyak batuan yang mungkin sudah melapuk dan dia mengikuti fracture atau rekahan yang ada di bawah sana seperti itu. Yang itu yang kemungkinan bisa terjadi kenapa air itu bisa hilang di situ. Nah itu sudah ada yang meneliti, Pak Andri Subandrio. Jadi seingat saya timnya beliau mengatakan bahwa itu aslinya memang berada di sekitaran situ. Jadi ada intrusi ke kolom, tapi kemudian sama manusia itu dibongkar atau mungkin dipindah tempatkan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau pastinya saya juga tidak tahu apakah memang benar diambil dari situ atau mungkin diambil dari yang terdekat kemudian dipindahkan. Itu juga karena sampai dengan sejauh ini belum ditemukan yang benar-benar intact, belum berpindah posisi, itu belum ada, kita belum ketemu. Jadi tim TTRM pun 10 tahun yang lalu itu juga belum menemukan di mana sih lokasi asli batuannya. Makanya punya kesimpulan jangan-jangan memang aslinya ada di area Gunung Padang, cuma sudah dibongkar dan disusun. Gitu. Jadi itu Gunung Padang tadinya itu memang gunung berapi gitu ya? Dia berupa intrusi. Jadi ada di sana itu ada batuan piroklastik, tuf ya, yang diterobos oleh intrusi. Nah intrusi dari ini magma dari iya, dalam bumi betul, gitu betul ya? dari dalam. Itulah intrusi inilah yang membentuk sebuah kekar kolom tadi. Ya, jadi teorinya itu seperti itu. Karena kita belum menemukan nih area-area di sekitarnya yang benar-benar masih utuh, belum berpindah tempat gitu ya, batuan kekar kolomnya gitu. Yang ada tuh cuma di area situ gitu. Dan di teras 5 kalau kita lihat semakin ke dalam itu kan batuannya tuh agak beda. Jadi ada yang warnanya mungkin agak abu-abu atau kehijauan. Nah itu bukan lagi bagian dari si kekar kolom itu kemungkinan bagian dari piroklastik tuf yang tadi itu. Nah, jadi mungkin bisa jadi sudah ada di situ kekar kolomnya, cuma dia sudah dipindah tempatkan atau dibongkar di situ. Tapi dia masih intact atau enggak? Saya soalnya belum sempat mengunjungi ke bagian belakang tuh. Okay. Nah, apakah dia memang masih dempet-dempet gitu ya, atau mungkin udah lepas-lepas? Udah lepas-lepas. Nah, udah lepas-lepas berarti kan belum ketemu yang aslinya nih. Oh gitu. Iya kan? Kalau kita mau lihat yang aslinya berarti batuan kekar kolomnya harus nempel. Dan nempelnya itu nggak ada nggak ada material luar. Beda dengan yang ada di Gunung Padang, kita bisa lihat kan di antara batu kolom itu ada material yang berbeda. Iya, kayak filler seperti Iya, itu. kalau kata timnya Pak Andi Subandrio itu kan ada filler ya. Nah, ada filler di situ. Nah, itu memang berbeda. Iya. Harusnya kalau dia basal, nggak mungkin di sini tiba-tiba ada yang sifatnya felsik. Felsik itu agak asam lah kalau di geologi gitu. Nah, kalau penglihatan kita sih itu semuanya dikerjakan oleh manusia, karena bekas potongannya itu cukup tegas ya, jadi agak lurus lah begitu. Tidak tahu alatnya apa. Itu teman-teman arkeologi mungkin yang bisa menjelaskan. Misterinya di situ. Iya, tapi yang jelas itu tidak alami. Kemudian kan kita lihat banyak beberapa kayak cetakan yang bentuknya bundar gitu ya. Kayak dakon gitu. Dakon, nah seperti itu kan juga tidak alami itu. Enggak lah nih. Tidak alami. Ada beberapa, ada yang kalau dia di sungai, kemudian dia mengalami namanya nama strukturnya adalah pothole. Pothole itu akibat adanya butiran sedimen lepas yang masuk ke situ, kemudian airnya berputar di situ aja terus. Jadi sehingga dia menggerus batuan tersebut, ya, sehingga dia seperti mangkok begitu. Nah itu berapa tahun itu bisa begitu? Itu cukup lama. Jutaan tahun. Bisa jutaan tahun, bisa paling cepat mungkin ribuan, tapi ya cukup lama lah di situ. Ya. Yang kedua ada juga
seperti istilahnya itu honeycomb structure. Jadi dia seperti sarang lebah. Sarang lebah. Kayak sarang lebah. Itu mirip kayak di batuan di Celetuh. Ciletuh. Nah, di Celetuh itu mereka bilangnya batuan punggung naga. Oke. Tapi sebenarnya proses erosionalnya itu adalah kimiawi. Jadi pelarutan garam di laut itu, kemudian dia di dalam batuan itu ketika dia mulai hilang, maka akan menghasilkan lubang-lubang di situ. Nah, itu seperti itu bisa terjadi kalau ada fluida. Fluida, cairan. Iya, kalau ada fluida. Nah, kalau di Gunung Padang kan kita tidak terendam ya batuannya dengan air seperti itu kan. Jauh di atas permukaan. Jauh gitu kan. Dari sungai gitu kan. Ya, kalau kita anggap dia berada di situ kan nggak mungkin kan dia tenggelam. Dan tidak ada juga bukti. Jadi teman-teman dari paleoseismologi juga tidak menemukan adanya bukti pernah banjir setinggi itu. Nggak ada di sana. Masuk kayak semacam apa cakaran harimau itu. Nah, itu pasti ada, sepertinya ada alat yang digunakan ya. Tapi saya tidak tahu seperti apa alatnya, tujuannya apa juga belum tahu. Yang di teras 5 itu kayak ada batu lock gitu ya. Batu Ya, yang ngelok gitu. yang apa bulat. Bulat, iya. Yang di bawahnya itu kayak cekung begitu. Betul, betul. Nah, itu jelas bukan buatan alam itu Bukan, ya. itu pasti rekayasa manusia. Seharusnya semakin menguatkan, Pak. Semakin menguatkan bahwa ini adalah karya manusia. Karya manusia di situ ya. Nah, nanti hasil dari AMS kita akan kita share seperti apa. Kemudian juga kemarin secara detail tim stratigrafi sudah memetakan jenis-jenis tanahnya. Itu memang terlihat sekali bahwa ada bagian yang ditimbun. Ya, ditimbun. Jadi mungkin dia sudah susun batuannya, kemudian ditimbun dengan tanah yang baru. Nah, itu ada terlihat bukti-buktinya di hasil penelitian kita ya. Tapi nantilah kita akan paparkan secara lebih detail di situ. Jadi penelitian yang saat ini itu harusnya semakin menguatkan bahwa ini adalah rekayasa manusia gitu ya. Memang pertanyaan besarnya adalah siapa yang membuat ini, kemudian tujuannya untuk apa, dan waktunya yang mungkin belum berhasil dijawab teman-teman riset gitu ya. Ya. Kalau tim geologi kita yang pertama tadi stratigrafi, kita amati dulu tanahnya dan juga batuannya, kemudian pelapukannya, semuanya kita amati, kita rekam, kita ambil. Itu satu, jadi secara langsung turun ke bawah ke lubang 5 itu yang paling dalam kita lihat. Kemudian cara kedua adalah lakukan pemboran. Ya, jadi pemboran yang dulu pernah dilakukan oleh timnya Pak Andang itu akan kembali dilakukan lagi dengan beberapa titik yang berbeda. Ya, tujuannya kita pengen lihat apakah sesuai dengan dugaan yang diduga sebelumnya itu. Ya, jadi pengen lebih dalam lagi. Dulu itu seingat saya sampai di berapa? 30 meter ya. Ini sekarang mau sampai 70 katanya. Nah, nanti kita akan lihat apakah struktur tanah ataupun batuan di bawah sana masih serupa atau punya pola tertentu gitu. Terus yang ketiga pendekatan yang itu tadi, anisotropi magnetic susceptibility tadi. Nah, itu untuk membuktikan bahwa kalau memang benar itu adalah original kekar kolom ya, maka dia akan mendapatkan arah aliran lava yang perpendikular atau tegak lurus terhadap si kolom-kolom tersebut seperti itu. Nah, jadi itu 3 pendekatan yang teman-teman geologi lakukan untuk saat ini. Ya mungkin nanti bisa dikombinasikan sama teman-teman dari timnya Pak Dhani Hilman ya. Fotogrametri, kemudian spektral dan segala macamnya itu mungkin bisa kita kombinasikan nanti seperti apa. Ya mungkin karena di sini
cukup unik batuannya ya kali ya. Mungkin batuan kekar kolomnya itu cukup masif tersusun, kemudian dia juga berada di area yang cukup tinggi ya. Kalau tempat-tempat lain mungkin itu agak ke bawah. Nah, ini jadi di area yang cukup tinggi. Terus mungkin sama peradabannya, tapi peradaban juga belum pasti ya, belum pasti. Ini belum pasti, dan ini di tanah Jawa Barat gitu, masih di Jawa Barat ya. Ada beberapa mungkin di area Jawa Tengah gitu ya. Ya, kolumnar itu dia tergantung dari pendinginan. Jadi ketika ada magma atau lava itu naik ke permukaan, nah itu tergantung kondisi lingkungannya, apakah dia cukup ideal untuk membentuk kolom atau tidak. Karena memang itu murni cooling ya, sistem pendinginannya itu. Dia akan terpusat ke satu titik seperti itu. Biasanya pengaruhnya apa? Ya itu suhu, jadi suhu di sekitarnya itu seperti apa gitu ya. Sama ya tekanan juga. Nah kalau dia membentuk heksagonal, berarti itu pendinginannya sangat sempurna. Jadi makanya dia heksagonal. Tapi kalau dia sudah hilang satu, misalkan jadi penta, maka itu pendinginannya tidak sempurna yang heksagonal. Seperti itu. Dan dia selalu terpusat ke bagian tengah mendinginnya. Jadi dari pinggir terus masuk ke bagian tengah. Jadi seperti itu. Jadi itu kayak apa ya? Ya mengeras itu ya, mengeras pelan-pelan dia shrinking ke bagian tengah gitu. Jadi pure karena dia temperatur dan juga ada sedikit mungkin tekanannya di situ. Kalau targetnya sih kita pengen lihat secara detail karakteristik dari tanah ya, kemudian konsep dari pelapukan batuannya itu sendiri seperti apa. Yang ya. kayak semacam kulit bawang. Betul, kulit bawangnya itu tuh juga masih agak membingungkan sebenarnya. Contoh misalkan kayak di teras 3 ya. Di teras 3 itu memang dia ada kulit bawang, di teras 5 juga kelihatan gitu ya. Tetapi kulit bawangnya itu bentuknya tuh apa ya, bukan lagi melingkar gitu. Kalau dia original batuan, biasanya tuh dia memang melingkar. Tapi ini bentuknya ada yang segitiga. Jadi dia seperti mengikuti bentuk batuan yang disusun tersebut gitu. Dan itu baru seperti baru terjadi gitu, belum lama gitu. Ada kita temukan di teras 5 di kedalaman 6 lah ya. 6 sampai dengan 6,5 meter. Itu memang masih kelihatan ada bulat. Jadi di bagian tengahnya itu benar-benar bulat, bundar seperti itu, dan sekelilingnya sudah melapuk mengulit bawang. Itu bisa mungkin kita katakan alami lah pelapukannya seperti itu di bagian itu. Tapi di beberapa bagian tidak bulat seperti itu, bedanya. Iya. Kemarin itu ada pengeboran batu. Ya. Batu dibor, diambil sampel Core. itu, core-nya itu. Iya. Nah itu fungsinya untuk apa itu? Itu tadi yang studi AMS tadi. Oke. Studi AMS. Jadi kita biasanya Gitu. kita ambil sampelnya sekitar 10 sampai dengan 12 cm. Nanti kita potong kecil-kecil supaya sampelnya bisa masuk ke dalam alatnya. Nanti di alat itu akan diukur 360 derajat ke semua sisi arah dari orientasi mineral magnetik di dalamnya itu seperti apa gitu. Nah, nanti kita lihat ini ada hubungannya dengan proses pendinginan batuannya. Kalau memang dia alami, maka tadi seperti saya bilang, arahnya akan cenderung ke selatan atau dia ke utara. Seperti itu. Itu suhunya harus ekstrim ya, atau pernah nggak sih? Yang mana, Mas? Untuk menjadi sempurna itu ya? Kekar kolom itu. Kekar kolom. Nah, saya juga belum mendalami ya berapa suhu yang ideal bagi suatu kekar itu untuk terbentuk, itu saya belum tahu sih. Kalau di sana sebagian besar sempurna nggak? Atau Enggak. Kalau saya lihat di sana kebanyakan nggak sempurna. Nggak sempurna pendinginannya. Memang ada sih beberapa penelitian yang dia fokus kepada yaitu bentuk ya, bentuk dari si heksagonalnya itu. Nah, mungkin di situ bisa kita teliti lebih lanjut apakah memang ada hubungannya atau tidak nih pendinginan suhu tertentu dengan terbentuknya si kekar kolom tadi.
Tapi seharusnya memang suhu adalah satu-satunya yang mempengaruhi bentuk dari si kolom tersebut, seperti itu. Yang sekarang tantangannya apa ya? Ya sebenarnya umur sih. Umur itu yang paling menentukan apakah memang peradaban ini cukup tua ya. Umur peradabannya itu bagaimana kita menentukan suatu umur peradaban di Gunung Padang gitu. Kalau misalkan kayak di gua yang di Maros gitu ya, kan ditemukan tuh lukisan gua tertua tuh. Ya. Nah, kalau mereka bisa mendating bagian lapisan terluarnya dari si lukisan tersebut, kemudian didating. Nah, sementara ini pakai karbon dating gitu? Bisa pakai karbon itu. Tapi kalau yang di Gunung Padang itu kita tidak punya jejak jejak alatnya pun juga nggak kelihatan. Kemudian kalaupun jejak kelihatan, tapi di situ nggak ada karbonnya juga. Jadi agak sulit untuk menginterpretasikan umur dari dibuatnya situs tersebut tuh memang agak challenging di situ. Satu-satunya pendekatan yang dilakukan oleh tim TTRM itu adalah ya dengan tanah sebenarnya waktu itu ya. Saya di carbon dating di bagian tanah tertentu lah, sehingga didapatkanlah nilai tersebut gitu. Ya itu bisa memungkinkan. Jadi seberapa lama suatu material tersebut terkubur itu nanti akan dilihat dari pendar cahaya dari si mineral ataupun tanahnya itu. Nanti bisa dilihat dari situ. Itu juga bisa dilakukan. Tapi tetap itu tanah. Ya kan, bukan artefak. Itu kalau artefak beda lagi ceritanya. Gitu. Kawan-kawan di arkeologi itu kan sering mengatakan bahwa sesuatu atau batu itu kalau ditemukan kalau nggak ada artefak buatan manusianya, ya itu masih bisa dibilang itu adalah proses alami gitu. Gitu ya. Ya, menurut teman-teman arkeologi itu ada dua pendapat memang sih. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang kalau memang kesulitan bagaimana kan tidak mungkin juga alatnya ditinggalkan di situ. Misalkan kayak kita punya palu. Kita getok-getok misalkan bangunan, kan palunya nggak mungkin kita tinggal di situ. Pasti kita bawa lagi. Jadi mungkin alat itu cukup berharga bagi mereka untuk digunakan di tempat lain atau untuk keperluan lain. Gitu. Jadi tidak ditinggalkan. Itu beda cerita. Kalau mungkin beberapa kejadian yang alatnya tertinggal, mungkin dia entah ada bencana atau yang memang harus segera evakuasi ya ke tempat yang lain gitu. Jadi sehingga alatnya mungkin tertinggal di situ. Jadi memang itu challengingnya di situ. Iya. Ya. Gitu. Ada lagi. Yang saya tahu di geografi itu kan dia imaging ya, memetakan. Itu hanya bisa ngelihat dari luar. Jadi konstruksi bangunannya saja yang bisa dilihat. Tapi di dalamnya ya teman-teman geologi lah yang bisa melihat. Tapi ya jelas itu hasil buatan manusia, nggak mungkin itu alami sampai ada bertangga-tangga seperti itu tuh tidak mungkin seperti itu. Kemudian kalau dari tim Pak Dani Hilman juga melakukan pemetaan dengan data elevasi ya, itu juga dilihat ternyata hasil erosi di bagian-bagian yang lain itu cukup tua. Jadi memang dia alami lah erosionalnya. Sementara kalau di bagian Gunung Padang itu erosinya tuh agak muda, jadi agak mulus bagian Gunung Padang itu kalau dilihat. Harusnya kalau dia erosinya cukup tua, dia akan terlihat agak kasar sedikit lah kalau teksturnya ya. Jadi itu mendukung juga bahwa ini sebenarnya ada ada rekonstruksi ulang gitu dari masa ke masa gitu. Jadi sehingga erosional di area Gunung Padang ini sudah termodifikasi sepertinya. Gitu. Jadi berbeda dengan area sekitarnya. Nah itu dari sudut pandang yang berbeda pun ternyata itu menunjukkan bahwa tidak alami gitu ya. Ada sesuatu yang menyebabkan kok tidak seperti biasanya seperti itu.
daerah Cianjur, Sukabumi itu kan ada sesar aktifnya juga ya Mas ya? Ya, Nah, itu apakah sesar aktif itu melewati daerah Gunung Padang itu? ya itu juga sedang diteliti ya. Nah, kalaupun dia dilewati sejauh mana dan sebesar apa dengan tim paleoseismologi itu nanti akan dilihat. Karena kita juga harus mencari tahu sejarah kegempaan di sana seperti apa. Jangan-jangan batuan-batuan yang di atas berserakan itu hancur atau berantakan gara-gara ada gempa. Nah, itu dia. Nah, jadi itu juga perlu kita tinjau lebih dalam seperti apa data sejarah kegempaannya. Nah, itu yang menantang juga itu mungkin. Betul, betul. Mungkin itu seperti tempat apa ya, pemujaan atau apa ya, altar kayak seperti altar seperti itu, karena dia berundak-undak seperti itu ya. Bahkan teman-teman di arkeologi itu sempat punya pendapat kan waktu ditemukan batuan yang berpola ya. Nah itu batuan-batuan berpola itu seperti menunjukkan apa ya, suatu puncak dari suatu bangunan. Jadi kalau di kita kayak di masjid itu yang lambang bulan dan bintangnya. Nah, seperti itulah mereka menganalogikannya batuan berpola itu di Gunung Padang. Jadi jangan-jangan itu adalah batuan puncak dari suatu tempat gitu. Kayak bangunan kubah gitu ya. Iya. Ya mungkin bentuknya kubah kayak masjid gitu nggak gitu kali. Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi ya itu masih terus dinamis ya, kita lihat nanti seperti apa datanya. Harapan dari kami sih penelitian ini seharusnya nanti akan menuju ke satu arah yang lebih jelas gitu ya. Sampai dengan saat ini kami bisa simpulkan bahwa ini adalah buatan manusia. Memang ada faktor-faktor alami di situ, tetapi faktor rekayasa manusianya itu jauh lebih dominan ketimbang faktor alaminya. Faktor alaminya seperti tadi, pelapukan mengulit bawang itu iya, benar ada proses alami di situ. Tetapi bagaimana batuan itu bisa sampai di situ ya, kemudian bentuknya juga berbeda, kemudian punya orientasi tertentu, itu memperlihatkan memang ada rekayasa manusia yang terlibat di situ. Ya harapannya nanti penelitian ini punya satu kesimpulan yang cukup solid, sehingga semua kita sepakat bahwa oke, ini kondisinya memang sedemikian rupa. Apakah punya peradaban tertentu misalnya, umurnya berapa, ya harapannya pasti ke arah sana, sehingga ini jelas dan bisa menjadi situs megalitikum nasional secara resmi lah ini, dan tanpa diragukan lagi. Oke. Gitu.